saya Ayu Mulyana dari jurusan D3 Akuntansi Politeknik Fiksi Input Serang dengan nomor induk mahasiswa 20624011127. Baik, di sini saya akan mereview ulang pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana membahas tentang keterampilan menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Yang pertama adalah keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis? Keterampilan menulis merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dengan menulis, kita bisa merekap ulang apa yang disampaikan oleh dosen maupun guru di kampus maupun terdapat sebuah keuntungan. Ada beberapa keuntungan di dalam menulis. Yang pertama adalah untuk kebaikan, yang kedua adalah mendapat kepuasan intelektual, yang ketiga adalah bisa mendapatkan rupiah, yang keempat adalah bisa meniti karir, yang kelima adalah merubah peradaban, yang keempat adalah merawat bangsa, membangun peradaban, dan membuat perubahan. Baik, di sini ada manfaat di dalam menulis. Yang pertama adalah bisa meningkatkan wawasan kosakata, yang kedua adalah bisa meningkatkan imajinasi dengan berpikir kalau kita menulis, dan yang ketiga adalah bisa meluapkan hati dan pikiran dengan cara menulis. Dengan menulis, kita jadi lebih memahami dengan cermat, karena ketika kita menulis, di situ pasti kita akan membaca sebuah tulisan itu, dan untuk kemudian harinya bisa kita baca berulang-ulang. Keuntungan di dalam menulis yang pertama adalah untuk kebaikan, yang kedua adalah untuk kepuasan intelektual, yang ketiga adalah bisa mendapatkan rupiah, yang keempat adalah bisa meniti karir, yang kelima adalah bisa membuat menulis. Yang pertama adalah memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian, yang ketiga adalah mendorong calon penulis agar terbiasa mengembangkan tulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian. Yang selanjutnya adalah kemampuan yang harus dimiliki dalam menulis. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting ketika kita menulis sesuatu agar kita bisa memahami apa yang kita tulis. Yang kedua adalah mengedit. Mengedit di dalam tulisan agar tulisan kita rapi dan juga bisa dipahami oleh orang lain. Yang ketiga adalah riset. Yang riset ini dimana kita bisa merubah suatu penulisan agar bisa dipahami oleh banyak orang. Yang keempat adalah kemampuan seseorang yang berpikir kreatif secara kritis, dia bisa merubah tulisan dia menjadi lebih baik, tersusun rapi dan bisa dipahami oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah berpikir kritis. Berpikir kritis diperlukan oleh seseorang agar dia bisa menulis dan mencerna apa yang dia ketahui, apa yang dia baca, apa yang dia rasakan. Contohnya seperti membuat novel. Membuat novel tidak sembarangan orang bisa membuatnya. Biasanya novelis mengumpulkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pahami, dan di dalam hari-harinya itu bisa mendapatkan imajinasi yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah manajemen waktu dan disiplin. Manajemen waktu dan disiplin dibutuhkan oleh seorang penulis karena seorang penulis bisa memanage waktunya ketika dia menulis. Artinya dia bisa mengatur waktu kapan dia menulis, kapan dia beristirahat, kapan dia belajar, kapan dia menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya adalah proses penulisan. Proses penulisan dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Dapat juga mengembangkan berbagai gagasan, dapat memaksa kita untuk lebih menyerap, mencari, serta menguasai informasi tentang topik yang kita tulis. Dan kita bisa mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkannya secara tersurat.
Tahapan di dalam menulis, yang pertama adalah penentuan topik, yang kedua tujuan dan bahan, tahapan penulisan, penyusunan paragraf dan kalimat yang disertai dengan pemilihan kata dan teknik penulisannya. Yang terakhir adalah revisi. Revisi di dalam penulisan dilakukan apabila terjadi perbaikan dan pembacaan ulang. Karena dengan revisi, penulisan kita bisa menjadi lebih baik dan bisa dipahami oleh orang lain. Baik, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang keterampilan membaca. Membaca sangat dibutuhkan oleh diri kita, orang lain maupun kerabat-kerabat terdekat kita. Jadi membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan kata dari bahan cetakan. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca agar dia membaca juga menambah wawasan, dan membaca sangat penting agar kita mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih memerintahkan kita untuk membaca dibandingkan untuk mendirikan sholat, karena membaca sangat penting untuk wawasan kita agar kita bisa mengetahui apa yang kita tidak ketahui, agar kita bisa mengetahui informasi yang tidak kita ketahui. Tujuan membaca adalah untuk memperoleh dan mencari informasi. Dengan mencari dan memperoleh informasi, artinya kita bisa tahu apa yang kita tidak ketahui, karena kita membaca sesuatu yang tidak kita ketahui dengan cara membaca. Karena membaca sangat penting di dalam kita ingin berbicara di depan umum, artinya kita harus berbicara dengan ada ayatnya, dengan ada bukunya. Dalam membaca yang dibutuhkan yang pertama adalah survei, yang kedua question di dalam membaca, yang ketiga adalah read, yang keempat adalah recite atau recall, yang kelima adalah review. Selanjutnya materi yang ketiga adalah keterampilan di dalam menyimak. Menyimak sangat penting dibutuhkan ketika kita mendengarkan seseorang yang berbicara di depan kita, memperhatikan seseorang yang berbicara di depan kita, maupun menyimak lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana kondisi dan situasinya. Dengan menyimak, artinya kita menghargai apa yang dibicarakan oleh orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain. Tujuan di dalam menyimak, yang pertama adalah untuk belajar, yang kedua adalah untuk menikmati, yang ketiga adalah untuk mengevaluasi, yang keempat adalah untuk mengapresiasi, yang kelima adalah untuk mengkomunikasikan ide, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, menyimak untuk memecahkan masalah, menyimak untuk meyakinkan. Menyimak untuk belajar sangat diperlukan, karena ketika kita belajar, kita perlu menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru, oleh seorang dosen, baik itu online maupun offline. Yang kedua adalah menyimak untuk menikmati. Artinya ketika kita suka dengan apa yang kita bahas, apa yang guru kita sampaikan, apa yang dosen kita sampaikan, di situ kita merasa menikmati di dalam menyimak. Yang ketiga adalah menyimak untuk mengevaluasi. Menyimak untuk mengevaluasi sangat penting, karena ketika kita menyimak, kita jadi tahu bagaimana seseorang melakukan sesuatu ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Artinya itu harus dievaluasi oleh kita semua atau kita sekelompok. Yang selanjutnya adalah menyimak untuk mengapresiasi. Menyimak untuk mengapresiasi bisa dikatakan karena untuk menghargai seseorang yang berbicara di depan kita,
menghargai dia sebagai guru kita, menghargai dia sebagai dosen kita, dan kita selaku murid atau mahasiswa perlu menerapkannya di perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Baik bunyi, kita bisa membedakan antara bunyi manusia, suara manusia dengan bunyi suara motor. Nah, ketika bunyi suara manusia itu berarti dia memiliki isi tersendiri di dalam apa yang dia sampaikan. Sedangkan bunyi dari suara motor, dia tidak ada isi apapun, tapi dia bisa membantu seseorang untuk melakukan pekerjaannya lebih ringan. Nah, itulah perbedaan antara bunyi suara manusia dengan bunyi suatu benda. Yang selanjutnya adalah menyimak untuk memecahkan masalah. Menyimak untuk memecahkan masalah bisa dikatakan karena setiap permasalahan bisa diselesaikan secara baik-baik. Yang pertama, kita menelusuri, kita meneliti. Jadi ketika kita mempunyai masalah, kita bisa menyelesaikannya secara baik-baik, secara matang, terperinci agar masalah itu bisa diselesaikan, bisa dipecahkan. Dalam artian, ketika kita punya masalah, kita tidak langsung memutuskan suatu perkara dengan begitu cepat, karena semuanya perlu kita simak, perlu kita pahami apa masalah yang terjadi agar nantinya kita tidak menyesal. Yang selanjutnya adalah menyimak untuk meyakinkan. Menyimak untuk meyakinkan seseorang. Ketika seseorang berbicara di depan, artinya dia menyampaikan sesuatu dan meyakinkan apa yang ia sampaikan. Dan ketika kita menyimak, artinya kita meyakinkan bahwa apa yang dia sampaikan itu benar adanya. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa yang disampaikan oleh seseorang itu kadang benar dan kadang juga tidak. Di situ kita bisa menyimpulkan bagaimana cara meyakinkan diri kita ketika kita menyimak sesuatu agar bisa kita pahami dan kita pelajari. Ada 4 jenis cara menyimak. Yang pertama adalah menyimak secara ekstensif. Yang kedua adalah menyimak secara intensif. Yang ketiga adalah menyimak secara introgeраtif. Yang keempat adalah menyimak secara selektif. Baik, yang selanjutnya kita bahas materi yang keempat, yaitu keterampilan berbicara berbahasa Indonesia di perguruan tinggi. Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau yang disebut juga audible, dan yang kelihatan atau yang disebut juga variabel, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan dalam berbicara. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Contohnya ketika kita berbicara, artinya urat-urat tubuh manusia itu berjalan, seperti urat nadi, seperti pita suara kita. Sebenarnya berbicara itu sangat mudah apabila kita mengetahuinya. Hanya saja ketika kita berbicara di depan umum, di depan orang banyak, terkadang banyak orang yang nervous, dia terkadang gemeteran dan tidak bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Padahal berbicara itu sangat mudah, tetapi karakter seseorang memang berbeda-beda. Ada mungkin sifatnya yang pemalu ketika dia berbicara di depan orang banyak. Ada yang sifatnya dia pemberani, artinya dia bisa menyampaikan sesuatu di depan orang banyak tanpa dia malu, karena dia berpegang teguh kepada kebenaran. Sebenarnya saat kita berbicara diperlukan ide-ide khusus yang artinya
kita bisa menyusun kata-kata secara terkombinasi agar kata-kata tersebut bisa tersusun secara rapih dan sistematik. Ketika kita berbicara, apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui mungkin bisa didengar atau dilihat oleh seseorang agar seseorang itu bisa mendapatkan suatu pengajaran dari apa yang kita bicarakan. Baik teman-teman, sebelumnya ketika kita berbicara untuk orang banyak, seharusnya kita membaca terlebih dahulu apa yang mau kita sampaikan kepada seseorang, apa yang mau kita paparkan kepada seseorang. Artinya sudah terlihat jelas. Ketika kita sudah membaca, kita menjadi tahu apa yang kita tidak ketahui. Materi yang selanjutnya adalah mungkin public speaking, yang dimana public speaking ini kemampuan seseorang berbicara di depan umum. Jadi dia berbicara di depan umum tanpa dia merasa malu dan juga tidak nervous. Terkadang seseorang berbicara di depan umum dia merasakan nervous karena dia mungkin tidak terbiasa. Apabila seseorang sudah terbiasa berbicara di depan umum, mungkin dia sudah tidak nervous lagi karena dia sudah mengalami banyak hal ketika dia berbicara di depan umum. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita harus lebih sering menulis dan membaca. Karena membaca sangat penting dan juga menulis juga sangat penting untuk kehidupan kita. Dengan membaca, kita bisa tahu apa yang tidak kita ketahui. Salam literasi, ayo membaca dan menulis. Saya Ayu Mulyana dari jurusan D3 Akuntansi Politeknik Fiksi Input Serang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.